laghafur syakur alladzi aujaba bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Gandaria Utara 11, Bapak Suwarno SPD. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Agustinus Mulyono selaku pengajar praktik. Yang terhormat Ibu Siti Maria SPD selaku pengajar praktik. Dan yang terhormat pula Ibu Nina Lestari MPD selaku pengajar praktik. Tidak kalah juga yang terhormat Bapak Ibu guru yang tercinta yang selalu menemani perjalanan CGB kami bertiga ya, Bapak Heri dan Ibu Dwi ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena di hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah bisa berkumpul di sekolah tercinta SDN Gandaria Utara 11 dalam rangka pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 7 dengan temanya adalah diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan ya. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini bisa berjalan lancar karena waktu sudah berjalan terus. Kita langsung saja izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita. Adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat sambutan perwakilan pengajar praktik, yang kelima diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan, yang keenam tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Terima kasih hadirin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suasana sejuk dan nyaman. Yang saya hormati dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu pembimbing praktek. Bimbing praktek seperti inilah di sekolah kita ya, suasananya seperti ini karena kemarin mungkin sudah pernah ke sini. Yang saya hormati Bapak Kasih saya dari SDN Gandaria, kebetulan beliau juga guru penggerak ya, calon guru penggerak.
Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, dan saya bangga sekali dengan teman-teman guru saya. Dan di sini juga ada calon guru putra guru 3, termasuk beliau, termasuk saya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini kita dapat bertemu, berkumpul dan berdoa. Salam tahun Bapak ini kita panjatkan puji dan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu guru serta Bapak pendidik praktek, hari ini mungkin adalah hari yang ditunggu-tunggu dari 3-4 hari yang lalu. Bagaimana, mau apa dan sebagainya, itu pertanyaan di ini ide-ide ini kadang-kadang muncul dan kadang-kadang tidak. Justru yang kadang-kadang muncul itu yang sangat brilian, tapi kalau yang dipikirkan di program itu kadang-kadang standar-standar aja. Dan itu yang saya suka dengan teman-teman saya di sini, ide-idenya itu mengalir, kadang-kadang selesai. Jadi jauh lebih jauh lebih dia karena susah loh ya kayak gitu. Tapi kalau sudah program segini ya segini, niru tempat lain segini, niru program di kurikulum merdeka ya diajarkan segini. Tapi kalau sudah kayaknya begini ya, nggak enaknya begitu Pak ya, oke kerjain aja, selesai. Dan lalu 2-3 hari kita selesai. Untuk mengerjakan seperti ini aja, gimana kalau gini-gini? Apa begini? Karena gitu kan, sambil bercanda. Oke, 3 saja. Jadi kalau di depan itu ada anak yang mau salaman, ada anak yang mau begini, ada yang begini. Dia bilang, gimana idenya? Oh sih cancel aja. Nah, teman-teman bilang di depan cancel, ayo udah. Yang teman CGP tempel di kelas-kelas, iya nggak apa-apa. Bila perlu tempel di pasar semua. Ini kita perubahan ya, kalau bercanda tapi perubahan itu menurut saya seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan visi nanti diskusi penjelasan visi atau visi sekolah kita ke depannya kemana nanti Bapak Ibu. Kedua, di sekolah kita juga sudah sebelum CGP ya, begitu saya masuk, sudah CGP tapi belum menyentuh pada hal-hal yang lain. Itu banyak sekali ide-ide di sekolah kita Bapak Ibu, tentang bikin brand, itu kita sudah ada, cuma belum terlaksana dengan baik. Itu saja sepintas. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru dan khususnya Bapak dan Ibu pengajar praktik, kebetulan saya juga mau kemarin jadi pengajar praktik. Cuma saya pikir nanti lah kesana sini, udah mau pensiun. Sama dengan Pak Hasi juga pengen capek tadi ya, dia mau pensiun. Jadi itu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberikan kepada kami, Bu Nina, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Gandaria ya sini ya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, juga Bapak Ibu CGP. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, baik dan bersukacita serta berbahagia. Apalagi Ibu Sarita ya, kemarin itu ke saya, Mbak, ini saya baru hamil muda, berarti Ibu bahagia ya, mudah-mudahan semakin bahagia. Ini mohon izin Pak Suwarno ya, saya mewakili dari ibu-ibu. Ya sebenarnya yang pantas itu ibu-ibu, karena sesuai yang disampaikan oleh Pak Yudi kan PP itu perannya sebagai ibu ya, jadi harus dekat dengan CGP ya, kalau fasilitator kan bapak-bapaknya, tapi ya karena saya selaku PP ya harus bisa berperan sebagai ibu ya, bukan
nanti itu istilahnya menjadi narasumber, tapi kami sifatnya memotivasi, ya mendampingi, dan juga nanti mengingatkan barangkali ada tugas-tugas yang belum terselesaikan. Pada kesempatan ini ya kami mendapat amanah dari BPGP DIY ya, Bu Nina, karena DKI itu belum ada BPGP ya, untuk mendampingi para TGP, dan saya apresiasi untuk SD ini karena ada trio TGP di sini ya, ini luar biasa. Ya, dan juga yang lebih luar biasa lagi dukungan dari Bapak Ibu ini ya untuk para TGP, karena kemarin itu ada info yang ke saya, wah Pak, guru saya pada nggak mau diajak itu gimana, jadi tugas Bapak supaya nanti bagaimana caranya, karena TGP ini setelah lolos dan untuk mengikuti kegiatannya itu kan memang bukan hanya untuk dirinya sendiri ya, setelah bergerak ya harus menggerakkan ke teman-temannya. Maka ini nanti para TGP itu belajarnya itu 70% di sekolah ini bersama Bapak Ibu ya. Saya kira pada era sekarang ini belajar yang lebih efektif itu dengan teman-teman sejawatnya ya. Anak-anak pun kan demikian ya. Kalau kita ngajar ngomong terus tuh ya lewat aja anak-anak, tapi kalau ada tutor sebaya itu biasanya anak-anak itu saya sering ngajak diskusi, anak itu malah paling ini ya, paling bisa diterima dan ya lebih berdampak untuk itu. Maka saya kira kita sebagai pendidik juga akan seperti itu, nanti pasti kesehariannya ya Bu Dwi, Bu Neneng, Pak Heri akan banyak diskusi. Oh iya, maaf, saya masih ke bawah kemarin ya. Kemarin habis. Maaf, karena kemarin tuh Bu Neneng itu juga nyampaikan, Pak, ini saya juga baru hamil muda. Wah ini benar ini Bu, wah ini berarti nanti setelah panen raya itu kita punya cucu Ibu. Ini luar biasa ini. Oh juga ada, oh ya berarti pada bahagia Bu ini ya. Ini kan itu ya, nanti Bu Neneng, Pak Heri ya. Ini saya yakin dan kemarin juga melihat di YouTube-nya Pak Heri, Bu Neneng itu apa yang sudah dilakukan, Bu Sarifah ya, Bu Neneng terus ini Pak, itu sudah banyak melibatkan Bapak Ibu dan juga khususnya peserta didik ya. Maka ini pada diskusi ini nanti kan terkait dengan penyelarasan visi. Saya yakin visi yang ada di sini sudah selaras dengan yang menjadi tuntutan kan harus ini berpusat pada murid ya, untuk menumbuh kembangkan murid itu. Hanya kadang-kadang kan memang visi itu kadang menjadi jargon atau slogan saja. Persis itu saya sering melihat di tempat saya itu kadang banyak anak, jangankan anak, tanya guru aja kadang-kadang juga tidak ini ya. Artinya implementasinya ya. Jadi kalau misalnya nanti yang poin utamanya itu tentang karakter, nanti program apa yang mendukung itu ya. Yang sekarang jelas dalam pembelajaran itu tujuan yang ingin diraih kan kompetensi dan karakter. Nah itu saya kira semua tertuang dalam profil pelajar Pancasila itu ya, yang disuruh tentang daya nalar, kreativitas, mandiri, dan juga yang paling utama kan itu ini tentang beriman dan bertakwa serta akhlak mulia ya. Ini harapannya dengan para siswa ya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila ini kan akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah kalau kita menuntut siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat, tentunya kan kita juga Bapak Ibu guru juga harus selalu belajar. Maka hari ini kita juga belajar, kami Bapak Ibu PP juga belajar ya saya kira. Dan sekarang itu siapa saja kan bisa menjadi guru ya. Maka nanti Bapak Ibu yang hadir di sini saya kira juga bisa menjadi narasumber dari para TGP yang nanti akan mendiskusikan tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan di SD sini itu apa ya. Nanti dari masukan-masukan itu harapannya nanti setelah kegiatan ini ada program yang untuk menguatkan itu. Mungkin itu saja, saya mungkin juga sudah terlalu lama ya untuk ini. Yang jelas terima kasih ya, kami disambut dengan baik dan juga bersyukur bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu guru, dan kami masih panjang nanti ya. Saya berharap
Bapak Ibu tidak bosan kerja saya, ini baru kedua ya, nanti sampai berikutnya ke-6 dan ada dalam 1 bulan itu 2 kali Pak Warno ya. Maka tadi terima kasih Pak Warno dukungan dan ya menyemangati untuk teman-teman CGP yang ada di sini, dan kita yakin itu nanti akan berdampak ke murid-murid kita, karena kita sebagai pendidik itu yang kita layani kan ada 3, murid, dan murid. Jadi murid intinya. Ya, terima kasih Bu Neneng. Saya kembalikan lagi. Semoga diskusi hari ini nanti berjalan dengan lancar. Bu Sarifah. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Sarifah yang telah menjelaskan tadi kepada Bapak Heri yang menjelaskan tadi juga tentang filosofi pendidikan Gajah Dewantara, dan yang kedua tadi masa profil Pancasila. Nah, terakhir itu tentang visi yang ada di Sekolah Gandaria Utara 11, di mana visi itu adalah tujuan atau cita-cita yang mau dibawa kemana sekolah kita ini menuju pendidikan yang akan lebih baik. Baiklah, visi di SDN Gandaria Utara 11 itu yaitu membangun peserta didik menjadi pribadi yang berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan luas, disiplin, jujur, mandiri, serta memiliki sosial yang tinggi. Baiklah, di visi ini kami akan menjelaskan apa sih maksud dengan berakhlak mulia itu. Di sini berakhlak mulia kita beri contoh pada anak-anak, yaitu sholat duha itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat kita melaksanakan pembiasaannya itu sholat duha yang dilaksanakan dari kelas 1 sampai kelas 6 secara bergantian ya. Dilaksanakannya itu di lapangan. Untuk apa? Kita melaksanakan sholat duha itu untuk mendidik anak itu agar mencapai keimanan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selain itu juga kita ada juga tadarus Al-Quran. Jadi setiap sebulan itu ada 4 minggu. Jadi setiap hari Jumat pembiasaannya itu bergantian ya. Minggu pertama misalnya sholat duha, minggu kedua tadarusan, minggu ketiga ada kuliah 7 menit kultum, yang keempat kita pembiasaan misalnya membaca surat-surat pendek maju ke depan. Nah, di sini berakhlak mulia anak-anak dibimbing agar mempunyai etika yang baik terhadap kepada yang lebih tua, bagaimana cara menghargai. Sekarang zaman sekarang ini anak-anak itu untuk berakhlak mulia itu kadang-kadang kita sehari-harinya ya dari tutur katanya saja, dari sehari-harian di dalam kelas itu anak kadang suka berbicara yang kasar. Misalnya anak-anak ngatain orang tua, itu yang sering saya dengar. Nggak dari kelas rendah, kelas tinggi itu anak-anak kalau dikatain orang tua pasti marah. Dan juga dari segi perkataan sehari-harian, berkata yang hewan-hewan yang tidak baik diucapkan. Dari situ kita menekankan untuk pembiasaan di hari Jumat diberikan bimbingan-bimbingan dengan sholat, dengan ada tadarusan, dengan adanya kuliah 7 menit. Nah, anak itu akan mendapatkan suatu kelakuan, tingkah laku, etika yang baik. Oh, kita harus begini, kita mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan di samping itu juga setiap Jumat juga, tapi setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis kita juga ada pembiasaan. Ya, misalnya kita ada English Day setiap hari Kamis, ada pembiasaan misalnya improvement kita sendiri gitu, ke kegiatan anak-anak apa yang akan ditampilkan itu sendiri. Nah, di sini berakhlak mulia yang tadi kita sudah jelaskan bahwa bagaimana agar anak itu
merubah sikap yang tadi tidak baik menjadi baik. Selanjutnya itu berprestasi. Alhamdulillah di sekolah kita dan dari kelas 11 mendapatkan juara 3, yaitu lomba senam poco-poco di SMP 8 Muhammadiyah ya Pak ya. Alhamdulillah. Dengan dia berprestasi, dengan dia berlatih lebih giat, alhamdulillah kita mendapatkan juara 3, di mana mereka akan bangga, akan senang, akan mendapatkan sesuatu yang bermakna bagi dirinya, nanti akan teringat selalu yang di akan masa depan, yaitu dari gurunya juga, anak-anaknya juga berprestasi dan gurunya juga berprestasi, yaitu guru kita Bu Ari, dia guru olahraga, dia juara 3, yaitu edukasi guru pendidikan jasmani olahraga ya. Sangat bersemangat dan sangat antusias sekali ya, dari segi anak-anak, dari segi gurunya, dan semuanya juga mendukung ya. Baiklah, dari berwawasan luas. Nah, di zaman sekarang itu kan kita memang harus dituntun ya dengan pembelajaran IT. Jadi dengan segi modernanya beda dengan zaman dulu ya. Zaman saya dulu sekolah itu tidak ada itu namanya komputer, mungkin ada di 1-2 saja. Mungkin dulu adanya hanya mesin tik yang zaman kuno itu. Sekarang sudah canggih ya dengan dengan IT, karena anak-anak sekarang itu dituntut, karena di kelas 5 juga ada ANBK, dan juga kita dalam melaksanakan ujian kita sudah memakai Google Form. Jadi anak itu membawa handphone ke sekolah, tapi ada satu syarat: setelah melakukan atau melaksanakan tes, handphone itu kita ambil, dikumpulkan ke depan. Kan apa ya? Karena kalau anak-anak itu kalau suruh membawa handphone ke sekolah, senang sekali. Hore, bawa handphone, kita selfie, itu Bu, terus main game atau apa. Nah, kita kan dilihat dengan mata kepala sendiri ya. Waduh, ini gimana caranya nih ya supaya dia habis melakukan tes tidak bermain game atau melihat-lihat yang lain. Akhirnya kita sepakat, kita ambil, lalu nanti setelah pulang kita kembalikan lagi kepada anak itu ya. Jadi anak itu fokus dengan bawa handphone ke sekolah itu ada tujuannya tertentu, yaitu misalnya kita dengan ujian Google Form, atau kita misalnya di kelas 4, kebetulan saya mengajar kelas 4, yaitu mengajar bahasa Indonesia, kan juga ada suruh mencari KBBI dengan kata istilah-istilah. Nah, dari situ kita boleh, apa sih arti istilah dari ini, apa sih dari istilahnya. Nah, coba kamu cari di situ. Dengan belajar situ, anak itu akan paham dengan IT-nya sendiri. Kadang-kadang anak juga begitu cepat ya untuk menangkap belajar IT itu, dan juga harus belajar dari laptop ya. Karena kita sudah perkembangan zaman ya, perkembangan zaman yang sangat modern ini memang disuruh seperti itu. Lalu yang dengan kedua itu tutor sebaya. Nah, tutor sebaya itu apa sih maksudnya? Yaitu anak kita menjelaskan ketentuan atau pembelajaran yang kita ajarkan, lalu anak itu akan berdiskusi dan akan menjelaskan apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru. Contohnya seperti anak yaitu tutor sebaya, mereka menjelaskan apa yang didiskusi, dia akan maju ke depan, dia akan menjelaskan seperti layaknya seorang guru, dan juga tidak seperti juga dengan berdiskusi kelompok. Misalnya membuat prakarya atau keterampilan-keterampilan lain, diskusi dia, lalu dengan salah satu anak itu akan berbicara ke depan kelas dengan apa, dengan adanya kepercayaan diri dan bertanggung jawab. Dari situ kita dengan tutor sebaya supaya anak itu mendapat pengalaman ya Bapak Ibu, supaya menjadi bermakna bagi dirinya dia sendiri. Lanjut Pak. Itu disiplin. Nah, disiplin di sini kita lakukan dengan disiplin diri kita sendiri. Ya, disiplin waktu,
disiplin dalam segala hal. Misalnya di sekolah kita mengadakan upacara bendera. Upacara bendera itu pembiasaan setiap hari Senin. Tidak di sekolah kita, di sekolah-sekolah lain juga kita melaksanakan upacara. Nah, dengan datang sekolah, kita datang tepat waktu. Nah, kita dalam upacara bendera, kita lihat anak-anak itu disiplin atau tidak. Dalam segi apa? Dalam segi berpakaian, ya. Dalam segi pakaian, apakah anak-anak itu udah lengkap atau tidak atributnya? Atau dari topi, dasi, cap sekolah, identitas sekolah, dari segi sepatu, ya, itu harus disiplin, kerapihan, dan berdiri, sikap. Nah, kita lihat disiplin juga tidak hanya untuk upacara bendera saja, disiplin waktu, ada disiplin dalam belajar, ada disiplin dalam untuk bermain. Kadang-kadang kalau anak-anak itu dengan kurang disiplin, misal dalam kelas datang belajar, kadang belum waktunya istirahat, mereka karena suka makan dalam kelas, itu kan kurang disiplin. Atau dengan alasan belum sarapan Bu Dharma atau belum apa. Nah, oleh karena itu kita upayakan dengan disiplinnya itu tekatkan pada anak didik kita supaya mengarah ke arah yang lebih baik, yaitu datang tepat waktu. Kita juga melaksanakan ini, ya, setiap kelas. Alhamdulillah kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di mana dengan keyakinan dan kesepakatan kelas itu agar supaya anak itu apa yang dilakukan anak itu dapat bertanggung jawab. Istilahnya bagaimana? Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu berbuat salah, itulah yang kamu akan kena sanksi dari diri sendiri. Jadi sebagai seorang guru tidak akan bersusah payah. Misal contohnya di kelas saya, ya, kita beri contoh. Bu, maaf, saya mau nanti pikir 2 hari. Kenapa? Tadi saya ini Bu makan dalam kelas. Nah, dengan kesadarannya itu mereka sudah mampu bertanggung jawabnya dia, gitu, dengan disiplinnya. Terus ada juga ke saya, ke gurunya, Bu, nanti saya ini Bu nyiram tanaman, ya. Kenapa? Tadi saya salah Bu, saya tadi ngomong katanya tidak baik. Nah, baiklah. Berarti itu sudah ada disiplin tanpa ada unsur-unsur paksaan, ya. Dengan sendirinya, karena dia berbuat sendiri dan dia bertanggung jawab sendiri, akhirnya dia mau nggak mau harus dilaksanakan apa yang dilakukannya. Nah, baiklah. Selanjutnya yaitu dengan jujur. Jujur itu apa sih? Jujur itu kita tidak boleh berbohong, ya. Jujur itu misalnya dari market day itu kan kadang kita suka berjualan anak-anak. Jadi dengan kejujuran anak itu kita latih membeli, tapi uangnya simpan sendiri di situ. Dengan misalnya kembali diambil sendiri, tapi dengan harus jujur. Nah, bagaimana anak itu harus jujur? Kita sudah diberikan pengertian tadi dari berakhlak mulia. Anak itu sudah dididik. Akhirnya dengan kita melaksanakan makerdai dengan adanya alat tulis bersama, ya contohnya alat tulis bersama yang setiap kelas-kelas kita sudah temukan. Sebenarnya di kelas itu kita sudah ada kejujuran di anak itu, misal dengan meminjam, atau biasanya di meja kita di guru itu ada pulpen, pensil atau sebagainya. Anak itu kalau nggak ada yang bawa, Bu, maaf, saya pinjam pensil atau pinjam pulpen. Nah, setelah dipakai dia kembalikan. Dikembalikan. Itu jujur, ya. Ada juga maaf, di sekolah kita juga ada koperasi kecil, ya. Jadi mana memang kita tidak mempunyai anggota koperasi yang berjualan. Jadi akhirnya anak-anak yang berinisiatif misalnya datang membeli pensil atau pulpen. Jadi dia mencatat sendiri beli apa, uangnya berapa, uang masuk ke dalam kaleng, nanti dia akan taruh di situ. Mereka dibelajarkan kejujurannya di situ, ya. Lanjut. Mandiri. Di sini kita sebenarnya
setiap kelas-kelas, setiap sekolah kita itu sudah ada diskusi. Itu memang tiap pembelajaran itu pasti harus ada diskusi ya. Untuk apa diskusi? Itu untuk memecahkan suatu masalah ya. Diskusi memecahkan suatu masalah dalam pembelajaran apa yang kita ajarkan. Anak itu kita beri pelajaran, misalnya berdiskusi tentang contohnya saya membuat bangun ruang atau membuat praktik misalnya dalam P5 yaitu kearifan lokal, misalnya membuat donat atau keterampilan lain. Kita akan berdiskusi dulu kepada anak-anak kita besok membuat apa. Nah, setelah kita sudah mencapai tujuan apa yang anak-anak inginkan, mereka akan berdiskusi, nanti kamu bawa ini ya, nanti kamu bawa ini ya, ya oke. Setelah itu mereka akan melaksanakan apa yang dibawanya tersebut. Lalu kita juga ada panggung kreasi. Panggung kreasi ini kita juga termasuk ada pembiasaan setiap hari Selasa. Jadi panggung kreasi ini dia sendiri, dari segi pakaiannya dia sendiri, dari segi dia mau menampilkan dia sendiri. Jadi tidak gurunya itu tidak ikut campur. Mungkin jadi anak-anak, Bu, besok saya mau tampil, Bu, dari kelas 5. Bu, saya mau tampil, Bu, dari kelas 4. Kita tanya, kamu mau tampil apa? Saya mau tampil. Sudah siap? Sudah, Bu. Pokoknya oke, Bu, kita mau tampil, mau menampilkan segalanya dari apa yang dikreatifkan anak itu sendiri. Jadi gurunya hanya melihat saja, oh berarti anak-anak kita sudah kreatif, mandiri, dan bisa mengembangkan apa yang ada di pikiran mereka sendiri ya. Kita memberikan kebebasan kepada mereka, yaitu pembelajaran supaya mereka aktif dan berinovatif dalam belajar tersebut. Nah, itu yang dengan mandiri. Lanjut, yaitu memiliki sosial yang tinggi. Memiliki sosial tinggi. Sosialannya dalam bermasyarakat, dalam lingkungan sekolah, dalam kelas. Nah, di sekitar makbar, makan bersama. Nah, ada anak beberapa yang tidak bawa makanan. Di situ kita punya jiwa sosial, kita berbagi. Ya, kamu tidak bawa, ya aku beri ini ya. Nah, dia mereka punya sosial sangat tinggi. Dan juga ada juga dengan misalnya tidak membawa pensil atau tidak membawa apa yang disuruh ibu guru, dengan kepeduliannya, dengan kesendiriannya dia sendiri akan berbagi. Jadi sosialnya itu harus tinggi terhadap sesama teman-temannya, karena kita sebagai guru kita sudah mengajarkan kan, yaitu bagaimana sosial yang untuk anak-anak kita didik itu dengan santun. Alhamdulillah di SD 311 kita setiap tahun kita mengadakan santunan pada anak-anak yatim ya. Dalam arti seperti ini, enggak santunan aja, yaitu ada berkah Jumat. Alhamdulillah ada orang tua murid kita yang sudah donatur untuk anak-anak yatim di SDN. Itulah kolaborasi, sosialisasi kita kepada orang tua, bekerja sama kita kepada orang tua ya. Disitulah, dan apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita kita terhadap murid. Nah, baiklah kita akan lanjutkan, yaitu kita tunggu-tunggu akan mengisi diskusi rumpang ya Pak, melengkapi ya. Akan saya serahkan kepada Pak Heri dan teman-teman untuk berdiskusi, untuk mengisi apa sih visi dari sekolah kita, apakah sudah sama atau belum. Dari situlah kita bersama teman-teman kita yang akan merubah visi atau tidak berubahnya. Mau dibawa kemana sekolah kita ini? Ke arah yang baik, ke arah tujuan pendidikannya akan lebih baik. Ya, silakan Pak Heri. Terima kasih. Gila. Kalau kita hafalkan agak suka tuker-tuker ya, atau agak belibet apa dulu ya. Padahal sih boleh ya diajak juga. Tetapi kan terkadang lupa gitu ya. Makanya di sini saya coba untuk bernyanyi. Boleh Bapak Ibu bernyanyi dan gerak ya. Yuk kita berdiri. Ya, aduh. Bu Ipan nih guru TK atau guru SD ya?
Ya, kita menyanyi gerakan ya Pak. Gerakan yang pertama dulu kita ya. Jadi di sini belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pakai gerakannya Pak, aku diam aja. Nah, jadi gerakannya pakai belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Untuk kita semuanya ya. Jadi yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Boleh lanjut? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Di sini kita berharap ya peserta didik dapat memahami ajaran agamanya ya, entah itu agamanya Islam ataupun Kristen ataupun Hindu atau Buddha yang diakui di Indonesia, dan anak-anak diharapkan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya ketika peserta didik sudah memahami maka dia akan dengan sendirinya berakhlak mulia. Jadi sudah menjadi apa ya? Ketika anak itu akhlaknya baik, berarti agamanya baik. Pemahaman terhadap agamanya juga baik. Nah di sini kita sebagai pendidik ya untuk terus tidak bosan ya untuk menanamkan profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu tentang berkebinekaan global. Nah, di sini peserta didik diharapkan mereka berbudaya. Dia mengetahui budayanya, kemudian mau menghargai budaya-budaya lain, ya, mau menerima. Jadi tidak hanya budaya sendiri, tapi kita mau menerima budaya-budaya lain. Kemudian juga tidak menutup budaya-budaya lain yang mungkin tidak sesuai dengan budaya sendiri ya. Dan arti itu tidak sama, karena ya memang di Indonesia itu majemuk, budayanya banyak sekali. Seperti kemarin di sekolah kita juga mengadakan Market Day, itu banyak sekali makanan khas daerah ya. Ada yang uli, ada yang segala macam. Kita juga pernah juga yang PLBJ apa tentang makanan daerah dari Betawi, yaitu banyak sekali. Nah di sini kita menanamkan tentang kebinekaan global, sehingga kita tidak menutup ya budaya-budaya lain yang juga bisa kita hargai dan terapkan. Berikutnya adalah gotong royong. Di sini peserta didik ya dalam mengerjakan sesuatu diajarkan juga untuk bekerja sama. Kenapa? Karena dengan bekerja sama tentunya hasilnya akan lebih baik. Kemudian apa? Lebih cepat, lebih ringan, ya tidak? Ketika kita mengerjakan apa-apa sendiri, ya mungkin tidak menghargai orang lain juga, bisa aja kita lebih pol. Padahal dengan bekerja sama ya, kita akan menghasilkan sesuatu jauh lebih baik ya. Di sini makanya di nomor ketiga ya, profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah kreatif. Jadi di sini pelajar Indonesia atau peserta didik kita diajarkan untuk kreatif, menciptakan ide-ide yang bermanfaat ya. Terkadang tidak terpikir oleh Bapak Ibu guru, tapi ketika kita menyampaikan ke anak-anak, ayo ya kita beri kesempatan anak-anak mengembangkan ide yang ada di dalam pikirannya. Kalau dulu kayaknya selalu di-steer ya, teacher center teacher ya, hanya besok kita buatnya begini. Kalau sekarang mungkin sudah tidak zaman lagi ya. Kita besok mau buat silahkan dibebaskan. Ternyata dengan kita memberikan kesempatan mereka berkreatif ya, mereka menciptakan ide-ide yang luar biasa. Hasilnya di luar nalar manusia, di luar nalar kita semua Bapak Ibu guru ya. Jadi itu berikutnya adalah bernalar kritis ya. Jadi kita berharap ya pada pelajar Indonesia atau peserta didik
itu menerima informasi, ya, menerima, kemudian mengolah informasi, kemudian juga mengevaluasi dan menganalisis itu dengan baik, ya, tidak monoton, ya. Jadi kita menerimanya tidak mentah-mentah, kita kalau zaman sekarang lebih bernalarnya, ya, kritis. Jadi kalau kita dikritik oleh anak, ya nggak usah merasa tersinggung, ya, karena memang anak itu kadang, oh iya benar juga, ya, walaupun terkadang masih, ya, nggak sopan banget, ya, dia kritik. Bapak Ibu pernah dikritik oleh muridnya? Diterima dengan lapang dada, ya Bapak Ibu. Itulah hasil karya anak-anak sekarang, ya. Ya, mereka punya nalar yang sangat kritis. Yang terakhir adalah mandiri. Jadi di sini peserta didik, ya, diharapkan dengan kita pelajari profil pelajar Pancasila, anak-anak bisa bertanggung jawab terhadap tugasnya, ya, secara mandiri, ya. Sehingga apa yang sudah diberikan mereka bisa kerjakan dengan baik, dengan tanggung jawab, ya, sehingga terus membudaya berakar di dalam hatinya. Jadi mungkin itu, ya, sekilas pandang tentang profil pelajar Pancasila sebelum kita bahas ke visi. Mungkin Bapak Ibu sudah penasaran, ya, visi dari SDN Gandaria Utara 11 itu seperti apa sih, ya. Makanya saya kasih prolog tadi, di Pak Heri juga sudah menjelaskan banyak sekali, kemudian saya tambahkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila ini tuh satu kesatuan Bapak Ibu, tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi dalam arti kalau ada satu yang tidak ada, akhirnya jadi tidak bermakna. Contoh, mungkin tidak ada di kolaborasinya, ya, di gotong royongnya misalnya, ya, tidak ada, maka pembelajaran itu tidak akan pernah bermakna. Atau mungkin tidak ada di kreatifnya, juga tidak akan bermakna. Jadi semuanya dari keenam-enamnya ini harus saling berkaitan satu kesatuan sehingga menghasilkan suatu kegiatan yang bermakna dan bermanfaat. Berikutnya apa? Wah, ada pembacaan puisi nih Bapak Ibu. Mau mendengarkan puisi ya Ibu? Apa ya? Ini saya masih belajar. Berdasarkan juknisnya itu ada membaca puisi, saya mencoba. Padahal saya juga nggak bisa. Di sini ada yang lebih jago baca puisi. Teman kami itu Ibu Siti Anissa Rahmayadi itu lebih jago baca puisinya. Ibu Ica? Malah juara tingkat provinsi atau nasional. Saya malu sebenarnya, tapi ya saya mencoba. Bu Ica, apakah mau membacakan Bu Ica? Bapak Ibu mohon izin, saya akan bacakan puisi ini. Masih jauh banget dari belajar, saya hanya membaca ini. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olisio dari Maluku,
bukan lagi aku mendengarkan lagu Olisio. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara yang menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Ya, terima kasih, masih belajar ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi kita dengarkan bersama-sama puisi tentang Aku Melihat Indonesia ini sudah terkenal sekali ya, viral, bahkan sering sekali dibacakan ketika acara perayaan 17 Agustus atau Hari-Hari Pahlawan. Nah, ini isinya itu tentang kemajemukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, suku. Tadi kita banyak melihat ya, ada gunung-gunung, lagu, batak, tapi satu yang dilihat yaitu apa? Seperti juga visi yang ada di SDN Gandaria Utara 11 ya, dari beragam macam suku, budaya, ide, pikiran, tapi ada satu yaitu visi Indonesia, visi SDN Gandaria Utara 11 yang diterapkan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya ya, akan dilanjut oleh Ibu Dwi MPD ya. Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan oleh Bu Dwi tentang visi sekolah kita dan aksi nyata yang sudah kita lakukan selama ini untuk mewujudkan visi dari sekolah kita. Dalam kesempatan ini nanti kita akan mengulas kembali untuk menyelaraskan apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita terhadap murid. Salah satunya adalah tadi yang sudah disebut oleh Bapak Mul, harus berpihak pada murid ya. Pembelajaran sepanjang hayat, apakah sudah sesuai atau belum? Kalau belum, nanti kita bahas, kita bedah, berdiskusi bersama-sama. Mungkin nanti akan dipandu oleh Bu Ipa untuk membagikan kertas. Kita apakah perlu ada perubahan? Kita akan bersama-sama nanti untuk membahasnya. Amin. Untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu mohon dibentuk mungkin kelompok. Ada Pak Haji dengan Bu Ica, ada Bu Revi dengan Bu ini, atau mungkin Bapak Kepala Sekolah nanti bisa membantu untuk diskusi saja. Apakah sekolah kita visinya akan kita ganti atau kita bukan diganti ya, kita edit, kita ubah sedikit atau bagaimana? Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu untuk mengisi kalimat rumpang. Yang pertama misalnya di sini kita memimpikan murid-murid yang tentunya kita mempunyai mimpi. Visi itu adalah mimpi kita. Kalau boleh meminjam kata-kata dari beberapa teman, kita harus berani bermimpi. Karena dari mimpi, awal dari mimpi, berawal dari mimpi, itu akan terjadi tercapainya suatu cita-cita atau suatu keinginan. Nah, bagaimanakah? Apa yang kita mimpikan dari murid-murid? Apakah murid yang cerdas atau yang beriman, bertakwa, atau murid yang kreatif, atau murid yang mempunyai sosial tinggi? Silakan Bapak Ibu sih. Tidak harus satu saja. Mungkin panjang sekali mimpinya. Silakan Bapak Ibu. Dibuat sebuah paragraf boleh. Bebas, monggo silakan. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid kita adalah anak yang mempunyai, tadi sudah disampaikan, setiap anak sudah mempunyai karakter dari bayi. Nah, tugas kita adalah menebalkan karakter tersebut, menebalkan potensi yang ada pada diri anak. Ya, yang berikutnya, yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan, nah tentunya anak-anak itu punya hak dan kewajiban. Sebagai guru, kita memfasilitasi hak dan kewajiban mereka. Hak misalnya mendapatkan pengajaran yang
sesuai dengan kebutuhan mereka, mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai bakat masing-masing, mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, silakan Bapak Ibu di situ. Atau mungkin anak itu bebas berkreasi. Tadi sudah ada ya, ada kemandirian. Ya. Di sekolah kita sudah kita adakan pembiasaan, yaitu ada panggung kreasi dan panggung literasi. Mungkin dapat kami tambahkan. Jadi saat anak-anak selain yang sudah disampaikan Ibu Dwi tadi, mereka bisa berkreasi semaksimal mungkin. Apa sih yang akan mereka tampilkan? Ada yang dalam bentuk tarian, ada yang dalam bentuk puisi atau cerita. Nah, kalau cerita kaitan dengan literasi, ya. Karena memang sekarang dari pihak dinas pendidikan, bagaimana cara kita anak supaya cinta membaca. Nah, jadi kita ada yang namanya panggung literasi. Kemarin sempat terhenti, mohon maaf itu karena kemarin banjir. Jadi kondisi perpustakaan kita kemarin rendem air, sebagian buku basah. Kita ditanya dari pihak dinas perpustakaan daerah, Bu, Pak, bagaimana kondisi seperti ini? Bapak Ibu lihat seperti ini. Tapi atas kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah dan arahan dari Ibu Kasatlah, Ibu Vivi, supaya kita kolaborasi dengan mahasiswa. Jadi kita mengundang mahasiswa untuk memperbaiki kondisi perpustakaan kita. Karena memang secara digital harus ada perpustakaan digital. Maka dengan kerjasama dengan mahasiswa itu bagaimana caranya supaya kita punya perpustakaan digital. Memang agak sedikit mahal karena kan dalam tanda kutip buku digital itu lumayan, Bu, ya. Tapi ya bagaimana caranya kita mengupayakan seperti itu. Jadi ada panggung literasi dan panggung kreasi. Panggung literasi nanti setelah anak kunjungan ke perpus, kebetulan Bu Saripah ini selaku pustakawan kita, Bu, koordinator pustakawan. Jadi anak-anak setiap ada kunjungan perpus, besoknya dari mereka itu yang mempunyai keinginan dan keyakinan kelas seperti ini, mereka juga sepakat, oh iya, kami tak boleh. Bahkan anak ada yang punya ide, Pak, Bu, denda. Cuma kalau saya kan nggak gimana ya, takutnya denda nanti orang tua murid protes, ngomongnya jelek. Kalau anak saya nakal, sehari ngomong nakal 5 kali saja mungkin bisa 10.000. Cuma ya kesadaran sendiri ya, seperti tadi Budui, kalau Budui kelasnya ada piket, kalau kami ya silakan mau piket atau mungkin mengerjakan tugas atau mungkin membantu tugas piket hari berikutnya. Itu hanya ya kesepakatan kita masing-masing terhadap anak-anak. Ya mungkin nanti Bapak Ibu pengajar praktik bisa mengasih solusi, terutama bagi mohon maaf teman kami yang di kelas rendah untuk menuliskan kesepakatan kelas kan kadang masih susah. Karena mereka masih butuh bantuan. Sementara ini yang sudah dilakukan teman-teman, anak itu kadang demam panggung. Ketika di belakang mereka pinter ngomong bla 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 bla, tapi ketika di depan ada anak ngeblank, bingung. Padahal di belakang sudah hafal. Bahkan ada salah satu orang tua murid sempat menghubungi kami, Pak, anak saya memang secara akademik pintar, memang dari kelas 1 yang menyaring murid 1. Ternyata ketika tampil di depan bingung, makanya saya izin, Bu, kalau boleh anak ibu nanti kalau kita ada event misalnya panggung kreasi atau nanti pentas ini, kami sempat membuat seperti ini, Bapak Ibu. Ini ada contoh dari kelas kami, ada kesepakatan kelas. Anak-anak sendiri, Pak, yang bikin. Cuma waktu itu kami sempat mendokumentasikan dan pernah saya upload barisnya 2 baris. Oke. Bapak Ibu PP Pak ya, pengajar penggerak, Praktik, Pak. pengajar praktik yang saya hormati ya, karena saya lupa ya, padahal istri saya juga sebagai pengajar praktik, Bu, di SMP. Sibuk sekali, Bu, ya. Iya. Kemudian Pak Heri Wakasek di Akademi 11, Bu Ipa, Bu Dwi, Finis Pradi, serta rekan-rekan guru yang saya hormati. Baik ya, kita langsung aja. Kami untuk mencoba memaparkan diskusi kita yang dibuat oleh CGP. Nggak ikut, Bu, karena udah pada luar sah.
Udah kadaluarsa Bu, udah mau pensiun. Iya, kebetulan saya sama Mary kita sama-sama dari Bantu. Kita baru memimpikan murid-muridnya. Jujur saja ya, mungkin kalau kita sebagai guru tentunya memimpikan, mengharapkan tentu saja yang pertama murid yang beriman. Ya, beriman. Kemudian jujur. Kenapa jujur Bu? Ini pengalaman kita sebagai guru. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, ulangan via Google Form, HP, jadi memungkinkan anak-anak untuk berlaku curang. Ya. Dan ini saya alami sebagai guru. Tapi kita kan udah puluhan tahun jadi guru. Kita tahu mana anak yang bisa, mana yang enggak. Ya, silakan. Dapatnya 100. Kita kan guru gak bisa nakal. Oke, coba nomor 1. Kamu kerjakan di depan. Gak bisa. Nomor 2, gak bisa. Bilang, nah jujur. Jujur. Pak guru lebih suka punya murid yang jujur walaupun nilainya 0. Tapi dia jujur Bu. Iya Pak. Siapa yang bantu? Kakak saya. Jadi mereka bisa ngelik-ngeliknya ke kakaknya, dikirim lagi. Kenapa? Karena mungkin salah satu tadi orang tua juga mengharapkan anak-anaknya mendapat nilai yang bagus. Akhirnya mereka melakukan berbagai macam cara. Jadi makanya awal-awal saya di kelas itu kalau mengajarkan anak-anak jujur. Apapun nilainya, berapapun nilainya, kalau jujur akan Pak Guru hargai. Mungkin salah satu di negara kita mungkin ya, kalau kita lihat kan banyak korupsi segala macam. Salah satu awalnya mungkin di pendidikan dasarnya kurangnya penanaman berjujur, mungkin salah satunya ya. Berikutnya bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Ini luas ya, artinya kalau anak-anak diberi tugas ya mereka bertanggung jawab. Kenapa begitu? Contoh selama kita PJJ, wih, kalau PJJ itu Bu, nilai anak-anak bagus-bagus semua. Waduh, bagus-bagus semua. Anaknya tidur yang ngejahit orang tuanya. Ini kita alami. Bahkan saya pada tegur Bu, Ibu, ya, walaupun tulisan jelek, suruh anak yang Diri, kreatif dan inovatif, juga kritis, kolaboratif, toleran, sehingga karakteristik anak-anak tersebut harus kita jaga dan kembangkan sesuai potensi serta programnya. Menyimpulkan bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berkompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Kemudian kita sebagai warga sekolah juga yakin untuk mengembangkan potensi murid sesuai dengan kemampuan masing-masing, mendukung seluruh cita-cita murid secara optimal sehingga tercapailah mimpi-mimpi terbaik mereka. Dan jadi kita sebagai pendidik itu harus mampu dalam keseharian kita membimbing dan memotivasi mereka bahwa impian mereka itu pasti dapat tercapai asalkan mereka bersungguh-sungguh ya, dalam menuntut ilmu dan menyadari potensinya, dan kelak mereka bisa memilih dan meraih cita-cita yang mereka inginkan. Kita selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham betul. Benar, serius, nggak bisa. Ya, baik Bapak Ibu, sudah tampilkan dari dua kelompok dari Pak Haji, Risa dan Bu Emi dan Miss Revi. Nah, apakah pertanyaan selanjutnya? Apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid? Kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Yang visi yang sekolah sudah kita ada, membangun peserta didik menjadi pribadi yang berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan luas, disiplin, jujur, mandiri, serta memiliki sosial yang tinggi. Atau mungkin kalau ditambahkan atau dalam diri alternatif dengan berempati, mungkin bisa meminjam kata Pak Haji ini. Dari yang sudah disampaikan tadi Bu Dwi tentang aksi nyata yang sudah kita lakukan, kemudian dari diskusi Bapak Ibu, apakah
ada perubahan. Yang pertama, apakah visi kita sudah sesuai dengan berpihak pada murid? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Atau mungkin kurang? Kalau kurang ya mungkin kita bisa tambahkan gitu. Mungkin kalau secara intrinsik sudah tercakup ya. Kalau berempati mungkin dalam memiliki sosial yang tinggi sudah ada. Karena kan itu kalau kita jabarkan macam-macam. Ada bisa berbagi, empati, simpati, kemudian sosial dan sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah berpihak pada murid? Sudah? Oke, baik. Pernyataan pemantik yang berikutnya adalah visi sekolah kita berpihak pada murid. Kemudian kita nanti ajak bersama Bapak Ibu semua. Apakah ada perubahan atau mungkin ada revisi untuk visi yang sudah ada? Apakah seperti ini saja dengan kata tanda kan di dalam visi itu ada misi. Mungkin di misi nanti kita tambahkan yang tadi disampaikan Pak Haji karena ada berempati. Mungkin kalau di sini kan kita cakupannya yang visi. Cuma nanti kalau misalnya lebih mendalam lagi ada misi, mungkin nanti bisa ditambahkan. Karena memang fokus saja ke visi. Bapak Ibu gimana nih? Apakah ada mau direvisi atau tetap seperti ini? Kalau misalnya seperti ini dengan catatan yang tadi ditambahkan Pak Haji berempati, mungkin di misi kita bisa tambahkan. Ya Pak Haji, boleh kami jelaskan untuk berakhlak mulia itu konteksnya panjang. Ya mungkin bisa. Tadi di profil Pancasila ya Pak Haji, yang pertama itu kan beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi sudah jadi satu cakupan Pak Haji. Boleh nanti ya. Jadi sebenarnya sudah satu cakupan gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau saya nanti visi ke depan kita. Kalau menurut saya. Ya, apa-apa Haji ini masukan ya. Jadi, tapi intinya sih untuk beriman dan bertakwa itu gandengannya ya adalah berakhlak mulia. Cuman kemarin visi yang sudah kita tetapkan adalah di sekolah kita yaitu membangun peserta didik menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Tentunya di dalamnya juga beriman dan bertakwa. Itu jadi orang yang ini kan implementasi dari bertakwa itu adalah berakhlak mulia. Contoh yang istiwa tiap pagi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa buat pernyataan ya anak-anak ya pasti iya. Sama sih ya. Oke. Sesuai dari surat kan pertama kan ragu bertakwa tadi itu visinya maksudnya. Oke. Ya baik Pak Haji. Mungkin redaksinya bagaimana Pak? Redaksinya ya membangun peserta didik menjadi pribadi yang bertakwa atau beriman. Kalau bertakwa orang beriman. Mungkin boleh bertakwa. Bertakwa. Oke, boleh bicara. Pribadi Betul ya. bertakwa dan berakhlak mulia. Oke, baik. Ya baik, siap Pak Haji. Jadi nanti ada kata-kata yang lebih Ditambah ya Haji ya. bertakwa Pak Haji ya. Oke. Udah minta tolong berat ya. Oke, lanjut. Berprestasi sudah ya. Sepertinya perlu ditambah juga kata bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bukan mandiri termasuk di dalam bertanggung jawab Pak Haji. Anak yang mandiri adalah bertanggung jawab dalam pekerjaannya maka disebut mandiri. Mungkin gini Pak Haji ya, yang sudah disampaikan Bu Ipa itu betul. Coba dalam aplikasi dalam kehidupan sehari ini untuk menjabarkan sudah termasuk kalau bertanggung jawab itu termasuk di mandiri. Mungkin kalau kita lebih mendetail lagi ada di misi Pak, karena kan visi itu kan sepertinya lebih singkat, tapi kalau di misi lebih dijabarkan lagi. Cuma memang konteks kita di sini hanya ke visi saja. Ya, bagaimana? Ya. Ini gimana kelompok 2?
Kembang dua mungkin ada atau sudah cukup, kita berarti hanya menambahkan bertakwa ya. Ya, berarti nanti redaksinya masukan dari Pak Haji dan Bu Ica, redaksinya kita tambahkan membangun peserta didik yang bertakwa, menjadi pribadi yang bertakwa dan berakhlak mulia. Oke. Ya, siap Pak Haji. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Untuk bahan kita untuk redaksi untuk visi kita ke depan. Nanti sebelumnya kita juga sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Iya, nanti kita sampaikan Bapak Kepala Sekolah karena nanti berkaitan dengan administrasi, kurikulum dan sebagainya. Karena setiap tahunnya nanti ada perubahan visi, misi dari sekolah. Nah, mungkin ini bahan kita nanti sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah untuk visi tahun 2023-2024 nanti akan kita berkaji kembali. Ya, baik, nih Bapak Ibu sudah terjawab dari pertanyaan tadi bahwa sudah berjawab pada murid, kemudian kita sudah melaksanakan tadi pendekatan input yang apresiatif dengan kolaboratif untuk menemukan hal positif tadi Bapak Ibu kita sudah diskusi, kemudian ada pendapat dari Bapak Ibu semua. Ya, kita sudah diskusi. Terima kasih. alhamdulillah. Baik, mari sebelum kita akhiri kegiatan pada pagi ini, kita berdoa. Mungkin untuk yang non-muslim boleh berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ati ni'ama wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiban wa badanan jali ta'atik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan dari hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.